Jackpot Tribun Podcast. Hai Tribuners, bersama kita lagi Tribun Podcast Jackpot. Hari ini bersama saya Iswi Dodo, News Manager Tribun Jateng. Dan hari ini kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak Yakobus Dwi Hartanto atau biasa kita sapa Om Jack. Selamat siang Om Jack. Selamat siang. Saya perkenalkan kepada Tribuners, beliau adalah Om Jack ini caleg DPR RI dari Partai Golkar Jateng 1 yang meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang. Bisa menyapa pemirsa dulu Om Jack. Halo Tribuners. Saya senang nih bisa duduk di sini bersama dengan Tribun Jateng. Iya, luar biasa Om Jack. Kita bicara, ini temanya kan politik ini, udah mau pemilu ini ya Om Jack ya. Om Jack ini kan sosok pengusaha dan lain sebagainya. Kenapa pengen ke politik dan jadi caleg ini Om? Yang politik itu adalah memang hal yang menurut saya tertinggi apabila kita mau melayani masyarakat. Karena akses, saya sendiri juga aktif selain di politik, selain di Golkar sejak 2000. Kemarin saya juga aktif di PMI, saya juga aktif di mana-mana lah, di alumni. Tapi satu-satunya organisasi yang bisa kita lebih banyak berbuat, lebih banyak kita bisa bergerak itu apabila kita duduk di partai politik. Ada banyak orang mengatakan bahwa itu kekuasaan, tapi menurut saya partai politiklah yang memang menjadi tempat kita untuk berkumpulnya semua organisasi-organisasi yang ada, dan politiklah yang menentukan arah mau kemana bangsa dan negara ini. Itulah yang membuat saya sejak tahun 2000 sampai hari ini saya tetap di partai politik, dan 2024 ini saya maju dari Partai Golkar DPD 1 Jateng. DPD 1 Jateng luar biasa, biar lebih fokus dan real dalam melayani masyarakat itu ya Om Jack ya. Tribuners, ternyata backgroundnya luar biasa, sudah lama melayani masyarakat termasuk dalam hal PMI, wakil ketua di Bendahara saya. Oh bendahara ya, pusat ya Om? Pusat. Wow, beliau adalah bendahara PMI pusat. Wah, bendahara se-Indonesia. Oh ya Om Jack, kalau lihat politik saya ini kan ada banyak partai, banyak caleg juga. Kalau Om Jack melihat masyarakat itu apa sih yang diinginkan kepada caleg, yang diharapkan itu apa Om Jack? Saya pikir saat saya turun itu mereka banyak. Dua aja yang mereka mengatakan selalu, cari pekerjaan yang gampang, terus kemudian harga-harga terjangkau. Ini yang menurut saya menjadi tugas banyak pihak termasuk partai-partai untuk dua hal itu yang paling pokok. Gampang mendapatkan pekerjaan dan stabilitas harga. Jangan sampai ada inflasi-inflasi yang tidak terkendali, dan saya pikir pemerintahan 2 periode Pak Jokowi ini betul-betul bisa menahan inflasi 2-3% itu luar biasa, dan pekerjaan tetap dengan investasi yang ditarik dari banyak pihak, termasuk yang terakhir itu kan kita tahu Jawa Timur untuk Freeport dengan smelternya, dan di Halmahera itu kita lihat di sana di smelternya nikel. Oh nikel. Nikel itu luar biasa, karena itu akan mendorong kalau sudah barang setengah jadi seperti itu, nantinya akan barang jadi lainnya seperti mobil listrik, seperti baterai handphone dan lainnya juga akan bisa diproduksi di dalam negeri. Seperti hilirisasi ya Om Jack ya. Hilirisasi. Tribuners, harapan masyarakat ada 2 yang utama, yaitu kerjaan mudah, lowongan juga banyak, kemudian harga-harga kebutuhan pokok stabil itu ya. Dan sekarang sudah terbukti menurut Om Jack, pemerintahan Presiden Jokowi ini bisa membuktikan hal itu ya Om Jack ya. Om ini kan pemilu banyak partai, kemudian juga banyak caleg dan mulai menghangat di media juga seperti itu. Menurut pandangan Om Jack, pemilu yang damai, yang membahagiakan masyarakat, pesta demokrasi itu seperti apa Om Jack?
Ya pemilu yang tadi kembali lagi, janganlah black campaign. Tidak boleh Bicara PKMPN. bukan jangan bicara black campaign, tapi memilih itu bukan berarti juga memuja. Memilih itu berarti juga bukan menjelekkan yang lain, karena memilih itu senengnya. Nah itu tadi kata kuncinya, senengnya kita itu piye. Nek senengnya kita milih sih yang gemoy-gemoy ya gemoy-gemoy. Nek saya milihnya seneng yang rambut putih ya rambut putih. Atau saya caleg di sini juga sama. Iya. Janji kita atau Partai Golkar itu selalu berkata bahwa kita bekerja untuk hal-hal yang memang mendasar, hal-hal yang memang itu untuk kehidupan sehari-hari, tidak lagi hal-hal yang utopia, tidak lagi hal-hal yang di langit. Itu yang selalu kita kerjakan. Pemilu gembira, iyalah 5 tahun sekali, masa nggak gembira? Harus gembira dan harus senang, apalagi besok itu pemilu 14 Februari, liburnya banyak. Kalau liburnya banyak, mesti istirahatnya banyak, hatinya senang. Hatinya senang. Dan rukun semuanya ya Om Jack ya. Ojo padu, Ojo padu. rape, nggak apa. Iya. Tribuners, yang utama adalah yang diperjuangkan ini sudah menyentuh masyarakat, tidak melangit tetapi langsung membumi. Gitu ya Om Jack ya tadi ya. Terus Om Jack ini kalau bicara infrastruktur ya, baik di Indonesia maupun di Jawa Tengah. Menurut Om Jack saat ini seperti apa? Bisa digambarkan Om Jack? Baik. Ini infrastruktur itu mimpi saya dan saya yakin semua orang. Contoh dapil 1 ini, kita ke Solo cuma 30 menit, 45 menit. Lewat tol. Dengan lewat tol. Saya kemarin itu dari Jakarta ke Bandung naik bus. 30 menit sampai Padalarang. Oh, kereta yang terbaru itu, Terbaru yang bus itu ya? Oh, 30 menit sampai Padalarang, 30 menit sampai Kota Bandung, totally 1 jam. Dan nyaman. Nyaman. Nggak pakai travel, nggak pakai mobil, tapi pakai bus. Infrastruktur adalah memang menjadi mimpi saya sebagai warga negara Republik Indonesia setelah saya berkeliling dunia. Mimpi saya itu bukan cuman di Bandung, bukan cuman Semarang, Solo, tapi di Semarang sendiri itu jalan dari Krapyak ke kota-kota atau kecamatan itu ada kereta bawah tanahnya. Saya mimpi bahwa MRT yang sekarang ini sudah ada di Jakarta, dari Jakarta Selatan sampai Jakarta Utara, ada juga di Semarang. Karena apa? Yang nggak tahan ini kita hidup di kampung kita ini hari ini tuh macet. Macet ya Om. Dan macet itu jalan di atas sudah nggak mampu lagi kita bangun. Iya. Makin turun sehingga infrastruktur, kembali lagi kalau soal infrastruktur itu tugas pemerintah yang ke depan. Dan di alam demokrasi ini tadi saya singgung kembali lagi, memilih baru dan mempunyai pemikiran yang terus berlanjut dengan infrastruktur. Infrastruktur juga jalan dari kota ke kota itu terutama ya logistik, kayak di Jawa Tengah ini kan pusat beras, kirim ke Jakarta, kirim ke Surabaya, kota-kota besar. Logistik kita tuh masih PR hari ini karena harga logistik kita mahal. Walaupun sudah jalannya semua sudah bagus, anunya sudah lancar, tolnya juga banyak zaman Pak Presiden Jokowi ini. Itu masih yang menurut saya infrastruktur itu segalanya untuk satu bangsa itu. Infrastruktur sangat penting dalam hal pertumbuhan ekonomi dan dasar utama itu ya Om Jack ya. Terus kalau ini Om Jack, kalau itu ada juga yang mengatakan bahwa tol dan lain sebagainya ini menyasar dan lebih banyak dimanfaatkan untuk ekonomi menengah ke atas atau untuk bisnis dan sebagainya. Kalau merangkul yang masyarakat awam gitu dari sisi ekonomi infrastruktur tadi seperti apa Om Jack? Ya tadi bahwa transportasi antar kota, antar tempat itu murah. Terjangkau, nggak naik motor yang mesti beli bensin. Hari ini bensinnya makin naik, makin disudi, makin. Jadi memang tugas pemerintah tadi menciptakan moda transportasi baik itu antar desa, antar kota, mudah, gampang, terjangkau dan murah. Luar biasa, mudah, gampang, terjangkau dan murah. Ini yang diinginkan masyarakat. Om Jack ini juga sudah
menyerap aspirasi di Dapil 1, dan itu tadi yang diutamakan adalah lowongan kerja banyak, harga juga terkendali dengan baik, dan sekarang sudah terbukti itu. Kemudian infrastruktur. Nah, sekarang di kesehatan. Kalau di kesehatan, Om Jack ngelihat Jawa Tengah seperti apa, Om? Kesehatan tuh terima kasih kepada pemerintahan yang berganti dari zaman Pak SBY kepada Pak Jokowi adalah adanya BPJS. Oh, BPJS. BPJS ini luar biasa. Program yang sebelumnya adalah Askes, adalah Jam Sostek, adalah yang lain-lain tidak terintegrasi, tetapi diintegrasikan di BPJS dan dijalankan selama pemerintahan Pak Jokowi ini. Saya sendiri ikut terlibat. Kita punya klinik, saya punya rumah sakit. Banyak sekali, terutama di Jawa Tengah ini yang terbantu, terutama bagi mereka para penderita ginjal, Oh iya. bagi penderita jantung, Oh iya, betul. bagi para ibu-ibu yang melahirkan. Oh iya. Itulah yang saya pikir kesehatan masyarakat Jateng dan Indonesia khususnya dengan adanya BPJS ini adalah satu program dari pemerintah yang luar biasa, dan ini akan berlanjut terus, dan saya harapkan juga terus terjangkau bagi banyak masyarakat di Jawa Tengah. Luar biasa, melayani masyarakat di bidang kesehatan sudah dibuktikan. Dan Om Jack ternyata juga punya rumah sakit. Ini dengar-dengar saya lihat di kantor Golkar ada Yellow Clinic. Bisa cerita, Om Jack? Yellow Clinic ini memang programnya Ketua Umum Partai Golkar, karena pada saat tahun 2020 bangsa dan negara dan seluruh dunia, umat manusia, bangsa Indonesia dan umat manusia sakit. Oh, yang pandemi. Pandemi itu ya, yang membuat kita berdua harus berpikir bagaimana menyehatkan masyarakat. Kita pertama kali berdiri Yellow Clinic itu Desember 2020. Oh, pas itu pandemi. Pas pandemi, karena memang perintah ketum itu dibuat Yellow Clinic untuk melayani masyarakat. Tugas pertama kita waktu itu bulan Maret, belum ada polisi, belum ada gerakan masyarakat yang membantu vaksinasi. Betul, ya, belum. Bulan Maret itu kita yang melaksanakan vaksinasi bersama dengan sekolah-sekolah. Ada 2 sekolah di Jakarta yang ikut juga bersama-sama dengan kita barengan. Itu hari Minggu kita mulai, lalu kita tumbuhkan, kita tularkan, kita inspirasikan ke seluruh kantor-kantor Golkar kabupaten kota di seluruh Indonesia. Sehingga tadi kembali lagi Yellow Clinic mulai dengan karena pandemi, bangsa ini sakit, dunia sakit. Hari ini kita terus melayani dengan bakti sosial kesehatan. Salah satu kampanye kita atau gerakan kita di musim kampanye ini adalah bakti sosial kesehatan. Oh gitu. Kemarin saya dari Kendal, dengan Mbak Hani juga kemarin kita ada di Genuk Sari, ada di Salatiga, ada di mana-mana. Gratis ya, Om? Gratis dong, bakti sosial. Bakti sosial. Bakti sosial namanya aja, bakti sosial. Kita nggak usah harus BPJS. Oh gitu ya. Karena kita dapat bantuan obat-obatannya dari banyak pihak. Termasuk dari Kementerian Kesehatan. Semua pokoknya silakan. Nggak harus ada pegang BPJS, kita layani semuanya. Luar biasa. Tribuners, Om Jack sudah buktikan melayani masyarakat dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, sudah aspirasinya sudah ditangkap. Luar biasa. Om Jack ini adalah caleg DPR RI dari Dapil 1 Partai Golkar. Saya minta statement satu lagi, Om Jack. Harapannya nanti ketika menjadi anggota DPR RI, dari sisi infrastruktur apa, dari sisi ekonomi apa, dan dari sisi kesehatan mau ngapain begitu sudah duduk menjadi anggota DPR RI. Silahkan Om Jack. Baik, kembali lagi infrastruktur saya akan terus mendukung, membantu, mencarikan anggaran, dan sekaligus bicara dengan banyak mitra-mitra saya di luar negeri untuk kalau bisa secara swasta ya swasta, kalau itu memang harus pemerintah, kita carikan bantuan bagi pemerintah untuk membiayai infrastruktur yang masih belum apa-apa. Kalau menurut saya apa yang dilaksanakan Pak Jokowi harus dilaksanakan lebih giat lagi, 2 kali lipat, 10 kali lipat dari pemerintahan yang akan datang nanti. Itu di sisi infrastruktur. Ekonomi itu Indonesia sudah hebat sekarang ini. Sudah hebat dengan hilirisasi. Dan hilirisasi ini barang setengah jadi.
Sehingga kembali lagi program yang akan juga saya ini kan mengencourage mereka untuk membuat barang jadi dan belajar, nggak usah malu. Kita harus belajar dari mana. Kalau memang harus belajar dari Cina, kita belajar ke Cina. Kalau memang harus belajar ke Amerika, kita belajar ke Amerika. Dan saya yakin dan percaya dengan pusat industri Kendal ya, di Kendal itu dan Batang ya, PIK ya, itu Jawa Tengah yang UMP-nya itu masih rendah, akan menjadi pilihan utama untuk barang-barang and produk dari seluruh dunia, termasuk Singapura. Karena sekarang ini investasi terbesar di Indonesia adalah Singapura. Kemudian yang terakhir soal kesehatan. Ya, kesehatan. Kesehatan, saya pikir tadi dengan BPJS juga dengan puskesmas atau dengan klinik. Karena klinik Pratama inilah yang tidak semua harus ke rumah sakit dulu, cukup di klinik. Dan klinik ini saya encourage kepada banyak pihak untuk mari kita membangun klinik, karena sejak Orde Baru, di Orde Reformasi ini tidak ada puskesmas baru yang dibikin oleh pemerintah. Jadi ini kesempatan daripada banyak, saya yakin banyak penggiat kesehatan, banyak organisasi-organisasi yang concern juga masalah kesehatan, dan melalui kesempatan ini saya akan menularkan, buatlah klinik Pratama, dan itu menjadi rujukan yang pertama sebelum dibawa ke rumah sakit. Luar biasa, terima kasih Om Jack. Yang bernama lengkap Bapak Yakobus Dwi Hartanto, caleg DPR RI dari Partai Golkar Dapil 1 Jawa Tengah. Dari sisi infrastruktur, dari sisi ekonomi dan kesehatan sudah disampaikan dengan gamblang, dan juga sudah Om Jack buktikan kepada masyarakat bisa menyerap aspirasi masyarakat dan sudah membuktikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Tribuners, Tribun Podcast akan kita lanjutkan dengan tokoh-tokoh yang kaliber juga, dan jangan lupa simak di tribunjateng.com. Outputnya adalah Tribun Jateng di video, di podcast, dan di media sosial, serta di koran cetak Tribun Jateng. Terima kasih, selamat siang dan salam sehat semuanya. Terima kasih. Jackpot